Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Adli dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 2B. Di sini saya akan melaksanakan UTS daripada Bapak Kawakib. Selekta ayat ekonomi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat tentang harta dari surah An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Makna dari ayat ini adalah mencakup petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk seorang mukmin yang hadir ketika seorang menjelang wafatnya untuk tidak berbuat culas atau curang dengan memberikan wasiat kepada ahli waris, memberikan wasiat lebih dari sepertiga bagian atau menyebutkan hutang yang bukan tanggungannya dalam rangka untuk menghalangi mendapatkan warisan. Seharusnya seorang mukmin itu takut jikalau mereka mati dan meninggalkan setelah kematian mereka anak-anak keturunannya yang lemah, bagaimana mereka takut hal ini akan terjadi kepada anak-anak selain anak-anak mereka sendiri. Selayaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa pula untuk menjaga hak-hak waris kepada selain anak mereka. Hendaknya orang-orang yang datang dan mendengarkan penyampaian wasiat si mayit berkata dengan perkataan yang benar, tidak nakal dan tidak curang. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini adalah wajibnya memberikan arahan dan nasihat bagi orang yang menyaksikan penyampaian warisan atau wasiat hingga tidak terjadi kecurangan. Yang kedua, wajib bagi orang yang mengkhawatirkan anak-anaknya untuk berbuat lurus kepada anak-anak orang lain dan Allah yang mencakup kebutuhan mereka. Yang kedua, dari surah Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha indahu ajrun azim. Artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maksud dari ayat ini adalah karena kecintaan terhadap harta dan anak keturunan merupakan hal paling besar yang menyebabkan terjadinya pengkhianatan. Maka Allah memberi peringatan tentang hal ini dengan berfirman, ketahuilah hai orang-orang beriman, sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah cobaan dari Allah, agar mereka jelas siapa yang memiliki iman yang kuat dan yang memiliki iman yang lemah. Orang-orang yang memiliki iman yang kuat tidak akan disibukkan dengan harta duniawi, sedangkan orang-orang yang memiliki dan sebaliknya, seseorang yang memiliki iman yang lemah akan disibukkan dengan kehidupan duniawi melalui harta, anak, warisan, dan hal-hal duniawi yang lainnya. Kemudian Allah mendorong orang-orang beriman agar mentaatinya setelah dia memperingatkan mereka dari ujian harta dan keturunan, dengan menyatakan bahwa di sisinya terdapat pahala yang besar bagi orang yang lebih mementingkan ketaatan dan keridhaannya daripada mengumpulkan harta dan kecintaan terhadap anak-anaknya. Hai orang-orang beriman, maka jadilah kalian orang-orang yang lebih mementingkan kecintaan kepada Allah daripada mementingkan kecintaan kalian kepada hal-hal duniawi meliputi anak, harta, dan lain sebagainya. Yang berikutnya dari surah Al-Imran ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qatiril muqantarati minaz zabil wal fiddati wal ghailil musawwamati wal an'ami wal harth
Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia bagi manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawalaja. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Maksud dari ayat ini adalah Allah Ta'ala menyampaikan bahwasanya Dia menghiasi hidup manusia sebagai ujian bagi mereka dengan kecintaan pada kesenangan duniawi seperti wanita, anak, harta yang banyak dan berlimpah berupa emas dan perak, kuda yang bertanda bagus, binatang ternak berupa unta, sapi dan kambing, dan pertanian, perladangan, dan lain-lain. Itu adalah kesenangan hidup di dunia yang bisa dinikmati dalam waktu tertentu, kemudian hilang begitu saja. Maka tidak sepatutnya seorang mukmin menggantungkan hidupnya pada kesenangan tersebut. Hanya Allah tempat kembali yang lebih baik daripada yang baik. Yang berikutnya dari surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu ghairum inda rabbika thawabun wa ghairul amal. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Artinya, maksudnya dalam surah ini adalah harta dan anak keturunan merupakan bagian dari perhiasan kehidupan dunia. Di akhirat kelak, harta tersebut tidak memberikan manfaat sama sekali, kecuali bila ketika di dunia dibelanjakan pada perkara yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan dan ucapan yang diridai di sisi Allah, maka itulah yang lebih baik dari seluruh perhiasan dunia dan merupakan perkara terbaik yang diharapkan oleh manusia, karena perhiasan dunia itu fana atau tidak kekal, sedangkan pahala amalan yang kita jalankan di kehidupan dunia ini yang diridai Allah itu kekal abadi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat tentang moral dan etika dari surah Al-Isra ayat 27 sampai 28 yang berbunyi wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubazzir tadira wal yakhshal ladzina law taraku min qalbihim dzurriyyatun di'afan ghafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya. Maksud dari ayat ini adalah sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta mereka dalam kemaksiatan dan orang-orang yang mengaburkan harta secara boros adalah saudara-saudara setan. Mereka mentaati segala apa yang diperintahkan pada setan tersebut berupa sikap boros dan menghamburkan harta. Padahal setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ia tidak beramal kecuali dengan amalan maksiat dan tidak pula memerintahkan kecuali dengan perintah yang mengundang kemurkaan Tuhannya. Berikutnya dari surah At-Taubah ayat 34 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani liya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahuan kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Maksud dari ayat ini adalah seorang yang menghamburkan harta atau menjalankan hartanya dengan cara yang batil itu sama dengan sahib-sahib Nasrani, dan barang siapa yang mengaburkan harta kepada jalan yang batil akan mendapat siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surat Taubah ayat 35 yang berbunyi, Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Artinya, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan pada dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Maksud dari ayat itu adalah kemudian Allah menafsirkan dalam firman-Nya pada hari dipanaskan, yaitu pada harta mereka dalam neraka jahanam. Setiap dinar dan emas dipanaskan sedemikian rupa, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Pada hari kiamat, setiap kali ia dingin, siksa itu akan berulang-ulang kali terus akan menyiksanya, sampai lamanya seperti 50.000 tahun di dunia. Maka dikatakan kepada mereka dengan celaan dan hinaan, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Allah tidak menzalimimu, akan tetapi kamulah yang menzalimi dirimu sendiri. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat tentang hukum bisnis dari surah Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi, Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuru kama hadakum wa in kuntum min qabli laminad dallin. Artinya, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah bagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu termasuk orang-orang yang sesat. Maksud dari ayat ini adalah tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari rezeki yang halal melalui perdagangan dan lain-lain selama melaksanakan ibadah haji. Apabila kalian bertolak dari Arafah setelah melaksanakan wukuf di sana pada tanggal 9 Zulhijjah menuju Musdalifah pada malam tanggal 10 Zulhijjah, maka berzikirlah kepada Allah dengan cara membaca tasbih, tahlil, dan doa Masy'aril Haram di Musdalifah, dan berzikirlah kepada Allah karena Dia telah menunjukkan kamu kepada syiar agamanya dan tata cara menunaikan ibadah haji di Baitullah, karena sebelum itu kalian termasuk orang-orang yang tidak mengetahui syariatnya. Kemudian dari surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa takuni tijaratan antaradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Maksud dari ayat ini adalah setelah Allah menjelaskan cara berlaku terhadap diri dengan menikah, kemudian Allah menjelaskan cara berlaku terhadap harta yang dapat digunakan untuk menjalankan pernikahan dan pembelian budak wanita, sehingga Dia melarang hamba-hambanya yang beriman dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu dengan cara mencari harta dengan cara yang dilarang oleh syariat seperti mencuri, menipu, mengutil, berjudi, dan berinteraksi dengan riba. Namun Allah menghalalkan harta
yang didapat dari perdagangan dan pekerjaan yang muamalat yang dibolehkan dalam syariat, yaitu suka sama suka. Kemudian Allah melarang hamba-hambanya yang beriman dari saling membunuh atau bunuh diri, sebab Allah mengasihani mereka. Salah satu dari rahmatnya adalah dengan melindungi darah dan harta mereka dan melarang untuk ditumpahkan, serta tidak membebani mereka dengan bunuh diri saat bertaubat sebagaimana cara bertaubat Bani Israel. Selanjutnya dari surah Al-Jumu'ah ayat 11 yang berbunyi, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairul raziqin. Artinya, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Allah menegur, maksud dari ayat ini adalah Allah menegur sebagian kaum muslimin yang jika melihat perniagaan atau permainan dan perhiasan dunia, maka mereka akan mendatanginya dan meninggalkanmu. Hai Rasulullah, berdiri di atas mimbar ketika sedang berkhutbah. Katakanlah kepada mereka, pahala yang besar ada di sisi Allah yang Maha Pemurah lebih baik daripada permainan dengan perhiasan dunia dan perniagaan dengan keuntungan sebesar apapun. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, maka mintalah rezeki dunia dan akhirat kepadanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang surah An-Nur ayat 37 yang berbunyi, Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un 'an dzikrillahi wa iqamis sholawati wa ita'iz zakawati yaghafuna yawma tataqallabu fihil qulubul absar. Artinya, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan mereka menjadi goncang. Maksud dari ayat ini adalah Allah memuji hamba-hambanya. Maksud dari ayat ini adalah Allah memuji hamba-hambanya yang memakmurkan masjid dengan zikir dan sholat. Keuntungan perdagangan tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah dengan merendahkan suara atau mengkeraskannya, dan tidak melalaikan mereka dari menjaga pelaksanaan sholat pada waktunya dan menunaikan zakat bagi orang yang berhak menerimanya. Mereka takut dari hari kiamat yang membuat hati mereka bergoncang, seantara mengharap rahmat dan takut dari siksaan, dan membuat pandangan terbelalak ketika mereka mengerikannya sambil menunggu tempat kesudahannya. Hal ini agar Allah memberi pahala terbaik atas amal soleh yang telah mereka kerjakan dan menambah kenikmatan bagi mereka. Allah memberi hambanya yang Dia kendaki dengan pemberian yang banyaknya tak terkira. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang pertama dari surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian,
Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maksud dari ayat ini adalah setelah Allah memerintahkan para pemimpin dan orang yang memiliki jabatan untuk bersikap adil terhadap rakyatnya, kemudian Allah memerintahkan para rakyat untuk taat kepada para pemimpin mereka. Dia berfirman, taatilah Allah, jalan hukum-hukumnya, dan taatilah Rasul-Rasulnya dalam setiap perintahnya, serta taatilah orang yang mengatur urusan kaum muslimin. Jika kalian berselisih dengan pemimpin karya dalam suatu perkara agama, maka solusi kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab ini merupakan asas dari keimanan serta mengandung kesudahan yang lebih baik dari bagian dari kalian di dunia dan di akhirat. Selanjutnya dari surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Maksud dari ayat ini adalah Allah melarang kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak sesuai syariat, seperti menyuap para hakim agar membantu kalian mengambil bagian harta orang lain dengan cara yang batil, padahal kalian mengetahui suatu perbuatan itu dilarang syariat atau diharamkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitahu wad damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal mughaniqatu wal mawqudatu wal mutaradditu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakaitum wa ma zubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fil al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinakum fala takhshawhum wa akhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinah faman itturu fi maghmasatin ghairu mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah suatu hal yang fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada aku. Pada hari itu telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksud dari ayat ini adalah Allah mengharamkan bagi kalian memakan binatang yang mati tanpa disembelih. Allah juga mengharamkan bagi kalian darah yang mengucur, daging babi, binatang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, binatang yang mati karena dicekik, dipukul, jatuh dari tempat yang tinggi, ditanduk oleh binatang lain, dan binatang yang diterkam oleh binatang buas seperti singa, harimau, serigala, buaya, dan lain sebagainya.
kecuali bila kalian mendapatkan binatang-binatang tersebut masih hidup kemudian kalian menyembelihnya, maka binatang itu halal bagi kalian untuk dimakan. Dan dia juga mengharamkan bagi kalian binatang yang disembelih untuk berhala. Dan Allah juga mengharamkan bagi kalian mencari tahu nasib kalian melalui beberapa kayu panjang, yaitu bisa dari bebatuan atau anak panah yang tertulis di sana lakukan dan jangan lakukan atas tulisan nama yang keluar. Maka itulah yang dikerjakan. Melakukan perbuatan-perbuatan terlarang tersebut berarti keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk membuat kalian murtad maupun membuat kalian meninggalkan agama Islam. Tatkala mereka melihat kekuatan Islam, maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku saja. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, yaitu agama Islam, dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku yang lahir maupun yang batin, dan telah aku pilihkan agama Islam kemudian agama kalian, maka tidak akan menerima agama lain. Barang siapa yang kelaparan dan terpaksa memakan bangkai tanpa ada kecenderungan untuk berbuat dosa, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang ayat tentang akad yang dari surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Artinya, hai orang-orang beriman, patuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang dibacakan kepadamu. Yang sedemikian itu dengan tidak mengalahkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Maksud dari ayat ini adalah seruan pertama pada surat ini mengajak orang-orang beriman untuk mematuhi setiap akad, dan akad-akad ini meliputi setiap akad yang dibuat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya dan hukum-hukum yang ditetapkan bagi mereka. Dan setiap akad yang dibuat antar sesama hamba seperti akad amanah, jual beli, dan akad-akad lain yang diperbolehkan oleh syariat dan bagian dari rahmat, dan kemudian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, Dia menghalalkan bagi mereka segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat seperti unta, sapi, kambing, domba, dan hewan-hewan serupa dengan yang bisa digembalakan. Semua itu halal bagi mereka kecuali yang mendapatkan pengecualian dari Allah. Bagaimana diharamkannya perburuan bagi orang yang sedang menjalankan ihram haji, umroh, dan keduanya meskipun perburuan itu dilakukan di tanah suci. Penutup dari ayat ini dijadikan sebagai penegasan atas hukum yang telah disebutkan. Allah adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Tidak ada yang boleh menentang hukumnya dan menolak ketetapannya. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.